Jadi seharusnya dia tidak akan menikah dengan orang-orang seperti cewek independen yang punya cita-cita besar sama kayak aku gitu loh. Tapi satu hal yang aku mau ngomong ya, aku tuh dulu pernah pacaran sama cowok yang patriarki kayak dia persis. Patriarkinya persis. Pernyataan Kadam Siddiq kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah potongan videonya tahun 2025 viral bersamaan dengan kabar pernikahannya. Pendakwa muda asal Bangkalan itu blak-blakan menegaskan dirinya ingin menjadi pemimpin mutlak dalam rumah tangga, layaknya seorang raja yang wajib dihormati istrinya. Ia menyebut dirinya harus memenuhi seluruh kebutuhan pasangan, namun tetap menuntut penghormatan penuh dan menegaskan keputusan akhir keluarga selalu berada di tangan laki-laki, apapun anggapan orang soal patriarki. Di tengah panasnya perdebatan tersebut, Ria Ricis tampil membalas secara tidak langsung dan justru dianggap netizen yang budiman berhasil menyindir telak pemikiran Kadam. Ria Ricis mengingatkan perempuan agar tidak bergantung sepenuhnya pada laki-laki, melainkan tetap membangun mimpi, keterampilan, dan nilai diri sendiri. Ia menegaskan, dunia bisa sangat kejam bagi perempuan yang tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga perempuan wajib terus berkembang, semangat mengejar cita-cita, dan tidak mudah goyah menghadapi standar rumah tangga ala patriarki yang belakangan ramai dibicarakan itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, masalah Kadam Siddiq ini udah terlalu melebar banget, jadi aku harus bilang goblok. Yang bilang Kadam Siddiq patriarki itu goblok. Astagfirullah. Kayaknya nggak perlu dikat juga. Karena yang pertama, Kadam Siddiq tidak pernah mengatakan bahwa cewek tidak boleh memiliki cita-cita. Yang kedua, yang dia katakan adalah dia tidak ingin memiliki pasangan hidup yang memiliki cita-cita yang tidak sevisi dan semisi dengan dia. Oke. Dia tidak pernah bilang bahwa cewek tidak boleh bercita-cita, Ria Ricis. Astagfirullah. Kadam Siddiq patriarki, lumayan menarik nih buat dibahas. Aku juga jarang kan bikin fit kayak gini. Oke guys, aku akan kasih pendapat aku sedikit di sini. Jadi definisi tentang patriarki itu emang beda-beda. Kalaupun kita mau berkomentar banyak dia itu patriarki, ya kalau menurut Bianca ya enggak gitu loh. Kan setiap perspektif orang beda-beda gitu kan. Nah, kalian yang melihat Kadam Siddiq yang dulu didamba-dambakan gitu, ternyata kalian tiba-tiba kaget, loh kok ternyata orangnya kayak gini sih? Ya kalian harusnya jangan kaget dari awal, karena kelihatan dari cara bicara, emang ini dia tipe-tipe orang yang pengen kalau udah punya istri tuh istrinya nurut di rumah, nggak punya cita-cita, udah sibuk ngurusin dia, harus nurut aja kayak gitu. Ya nggak salah, dia pengennya kayak gitu, tinggal dia mencari istri yang berpikiran setara, yang nggak salah gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian itu kaget ya udah jangan kaget. Emang dari cara bicara dari dulu ya gue mau berpikirnya kayak gitu. Terus kalau kalian tetap kekeh dengan permasalahan patriarki ini ya, oke. Ya jadi ya sebenarnya nggak salah sih. Memang suami itu harus jadi raja gitu kan. Kita harus nurut sama dia, emang bener gitu loh. Emang bener kita harus nurut apa kata suami gitu. Jadi ya Kadam Siddiq juga nggak salah kalau pengen istrinya nurut sama dia. Terus kalau kalian bilang, loh kan Nabi Muhammad juga membiarkan Siti Khadijah berdagang, berarti ya Nabi Muhammad nggak patriarki dong, kayak gitu kan? Ya emang Nabi Muhammad itu nggak memberhentikan Siti Khadijah atau nggak nyuruh kamu nggak boleh dagang, kamu nggak boleh jualan, nggak kayak gitu. Makanya tugas kita ya cari suami yang kayak Nabi Muhammad, jangan kayak Kadam Siddiq. Bukannya dibanjiri ucapan selamat atas pernikahannya, Kadam Siddiq malah dibanjiri hujatan netizen. Sebelumnya perkenalkan, gua Ardoni, mahasiswa hukum keluarga Islam. Ya, jadi berawal dari pernyataannya yang ada di podcast Habib Ja'far, akhirnya Kadam Siddiq sekarang dihujat di hari pernikahannya. Sampai ada seorang artis besar, ya lumayan besar lah, influencer, yang turut berkomentar terkait pernyataannya tentang dia tidak memilih wanita yang banyak cita-cita karena dia sibuk. Khususnya buat teman-teman yang belum ngerti pernyataan dari Kadam Siddiq ini,
ini gue bantu simpelin ya. Ibarat sebuah pakaian, kalau teman-teman ketika mau jalan atau mau pergi kemana, itu kan pasti milih pakaian yang pas dengan tujuan teman-teman. Misalnya teman-teman mau pergi kondangan nih, kan pasti milih pakaian yang rapi, enak dipandang, gak ribet, gak nyusahin ketika perjalanan. Lah bang, gak fair lah, kok manusia disandingin sama pakaian? Teman-teman udah baca belum Quran surah Al-Baqarah ayat 187? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Artinya pasangan suami istri itu dikiaskan dalam Al-Quran juga sebagai pakaian. Nah jadi dalam Islam itu sebenarnya udah diatur memilih pasangan yang sesuai dengan visi misi kita, yang cocok dengan gaya hidup kita. Adam Siddiq itu nggak melarang wanita untuk banyak cita-cita, tapi dia memilih wanita yang nggak banyak cita-cita. Agar apa? Agar tujuan dan visi misinya dalam pernikahan itu bisa tercapai. Jadi sebenarnya ini bukan masalah patriarki, ini bukan masalah egoisme, tapi ini masalah visi misi tujuan jangka panjang. Kalau semuanya udah sama-sama saling ridho, ya udah berarti cocok, memang itu jodohnya. So jadi nggak ada yang salah dari pernyataan Adam Siddiq. Tinggal kita nyari mana yang cocok untuk kita, mana yang cocok dengan visi misi kita, itu aja. Teman-teman juga ketika milih suami itu dicocokkan. Kalau misalnya dia nggak sesuai dengan visi misi teman-teman, dia nggak sesuai dengan cara hidup teman-teman, maka jangan dipilih. Cari yang sesuai. Itu aja. Ini tentang kecocokan, bukan masalah egoisme ya. Barakallahu fikum. Hati-hati ketemu cowok kayak gitu. Pertama itu cowok patriarki, kedua dia sangat tidak bisa mendukung mimpi dan karir dan cita-cita kalian. Dan tapi ada bagusnya sih, dia tuh tahu apa yang dia mau. He knows what he wants. Jadi seharusnya dia tidak akan menikah dengan orang-orang seperti cewek independen yang punya cita-cita besar sama kayak aku gitu loh. Tapi satu hal yang aku mau ngomong ya, aku tuh dulu pernah pacaran sama cowok yang patriarki kayak dia persis. Patriarkinya persis. Dia gak boleh aku kerja. Terus habis itu aku merasa berat, hatiku sedih karena aku punya cita-cita banyak besar. Akhirnya aku putus. Aku sama suami aku yang sekarang pacaran, dia tuh supportive banget. Aku seneng, cita-citaku dianggap penting, mimpiku dianggap dihargai, dianggap penting juga gitu loh. Dan aku didukung banget, support banget. Dulu pacar aku pernah bilang dia bakal kasih aku 1 juta kalau udah nikah, tapi dia belum kerja ya waktu itu. Jadi dia cuma ngomong doang. Aku sama suami aku bisa kerja jauh lebih dari 3 digit per bulan. Jadi aku merasa ketika sama suami aku tuh didukung banget karirnya, mimpinya, dia nggak penting. Dan itu juga karena dia nggak patriarki. Dia juga kerja, dia bahkan earn more than me, tapi dia bisa mendukung mimpi aku. Jadi kalau saran-saran aku buat kalian yang punya mimpi besar, independent woman, nggak harus kok, nggak berarti independent woman tuh nggak ada pasangan, banyak, cuman harus cari yang nggak patriarki dan earn-nya lebih dari kalian dan harus mendukung kalian. Jangan sampai kalian stop mimpi kalian cuma karena seorang lelaki. Dan ingat, di dunia ini cewek yang nggak punya uang, cewek yang nggak punya skill, yang nggak punya value, yang nggak kerja, itu tuh benar-benar tidak dianggap dan tidak dihargai. Nah itu selalu dirugikan di dalam pernikahan kalau mereka itu tidak bekerja biasanya. Wanita kok tidak punya pilihan, tidak punya suara ketika mereka tidak punya uang. Makanya mamiku selalu bilang, wanita itu harus bekerja. Sesedikit apapun income kamu tetap harus kerja. Bahkan aku dulu aku pernah bilang, even aku cuma earn UMR, aku tetap akan kerja. Karena itu adalah uangku, hakku, aku punya pilihan. Aku mau pakai buat apa, itu terserah gue. Gue gak perlu bergantung hidup gue sama seseorang. Dan menurut aku wanita harusnya seperti itu. Gak berarti kita gak menghargai suami kita loh. Kita gak berarti gak respect. Bukan berarti kita gak respect suami kita. Tapi kita boleh dong punya mimpi. Tuhan menciptakan manusia itu bukan cuma untuk leha-leha gitu loh. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita bisa menghasilkan, gak ada salahnya. Ada alasan kenapa Tuhan menciptakan setiap manusia di dunia ini. Pasti ada tujuannya, ada fungsinya, ada manfaatnya buat apa. Dan aku yakin kalau wanita di dalam pernikahan tidak punya uang, tidak bekerja, itu suaranya lebih kecil, lebih gak dianggap. Dan itu yang mamiku alamin. Makanya aku sangat tidak mau seperti itu. So girls, if you have a dream, cari kejar mimpi kalian. Kalau memang ada cowok yang tepat datang, gak apa-apa, tapi dia harus support mimpi kalian. Cinta itu kasih sayang suami ke istri. Cinta itu justru dibuktikan ketika kalian bisa saling mendukung, bukan ketika satu harus mengalah mimpinya cuman karena harus mendukung yang lain. It doesn't have to be like that. Kalian bisa mencapai mimpi bersama-sama tanpa harus mengalah gitu. Jadi girls, please be careful dalam memilih pasangan. Jangan pilih yang patriarki. Dan apalagi kalau kayak dia bilang dia kan sukanya yang cewek cakep. Ya udah, semoga dia ketemu cewek cakep sesuai mimpi dia yang memang impiannya cuma jadi ibu rumah tangga, apa-apa.
Komentar Rich ini actually benar, tapi entah kenapa sudah fakta terjadi dari komentar seperti ini dan yang lainnya dalam konteks Kadam Sidik. Ada sebagian perempuan which are mereka muslim yang sudah mulai mendiskreditkan agama secara nggak sadar, bukan secara sadar tapi nggak sadar, nggak langsung. Contohnya ada beberapa komen tapi nggak gue screenshot. Jadi secara nggak sadar itu bisa mendorong sebagian perempuan memandang nilai-nilai agama secara negatif, khususnya ketika agama berbicara tentang peran laki-laki, peran perempuan, peran istri, peran suami dalam pernikahan. Jadi udah melebar kemana-mana sampai merambat ke agama. Di sini saya nggak akan bahas Kadam Sidik, lupakan tentang dia. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana sebenarnya Tuhan memandang pernikahan dan bagaimana Tuhan memberikan masing-masing peran kepada suami dan istri. Karena saya melihat sekarang ini ada sebagian perempuan yang entah karena dipengaruhi cara berpikir sekuler atau bagaimana, akhirnya menjadi sangat anti terhadap konsep-konsep yang namanya agama, yang bersumber dari agama. Akibatnya apa? Ketika mendengar pembahasan tentang peran suami dan istri, yang muncul adalah anggapan bahwa orang-orang beragama itu patriarki, dan secara nggak sadar pada akhirnya yang didiskreditkan bukan hanya orangnya tapi juga ajaran agamanya. Sebenarnya gini, ketika seseorang menjadikan perasaan pribadinya sebagai sumber kebenaran tertinggi, maka benar atau salahnya suatu paham itu pasti akan dia ukur berdasarkan perasaannya. Kalau sesuatu dianggap sesuai dengan egonya, perasaannya, maka dianggap benar. Kalau bertentangan dengan perasaan atau egonya, maka dianggap salah. Nah, ini sebenarnya keliru. Harusnya kita itu menjadikan Tuhan sebagai sumber kebenaran tertinggi. Jadi kita akan berusaha menjalankan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan, bukan semata-mata berdasarkan apa yang kita sukai atau apa yang tidak kita sukai. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks pernikahan, dari awal kan Tuhan udah ngomong, dari awal kan Tuhan udah menjelaskan bahwa kalau ingin membangun rumah tangga yang damai, cluenya ini ya, menikahlah karena ibadah. Cailah karena ibadah. Orang nakal kayak gue ini pantas nggak yang ngebahas agama gitu. Ya mau gimana, agama ngomong kayak gitu. Tapi ibadah di situ jangan dipahami hanya sampai sebatas akad nikahnya saja, tapi seluruh aktivitas di dalam rumah tangga, seluruh aktivitas di dalam pernikahan itu juga dilakukan karena ibadah. Jadi karena benar-benar orientasinya kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan tugas, memberikan peran dan kewajiban kepada suami, dan perintahnya adalah memuliakan istri, perlakukan dia dengan baik, sayangi dia, penuhi hak-haknya, serta jadilah pemimpin yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anak. Begitupun juga sebaliknya, ketika Tuhan memberikan tugas kepada istri, istri diperintahkan untuk memuliakan suaminya, taati suaminya dalam perkara baik, jaga amanah dalam rumah tangga, dan menjalani kewajiban sebagai istri gitu. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan, masing-masing menjalankan perannya. Hak dan kewajiban itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Nah, di zaman sekarang, kalau ada orang yang ingin pernikahan dan seluruh aktivitas di dalamnya benar-benar ingin bernilai ibadah, maka dibutuhkan pasangan yang sama-sama paham bagaimana Tuhan memerintah. Dibutuhkan pasangan yang sama-sama memiliki pemahaman tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Dan ketika seseorang mengatakan mencari pasangan yang sevisi, saya itu memahami konteksnya, bahwasannya itu adalah sebuah ajakan untuk mencari pasangan yang memiliki tujuan hidup dan pemahaman yang sama tentang pernikahan, supaya nanti ketika menjalin rumah tangga itu tidak saling bertabrakan. Kalau kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan secara umum sebelum menikah misalnya, yes, saya setuju dengan komentarnya Ria Ricis. Islam juga mengajarkan demikian. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kemuliaan sebagai manusia setara. Yang membedakan manusia di hadapan Tuhan bukan jenis kelaminnya, bukan gendernya, tapi bagaimana takwanya kepada Tuhan. Tetapi ketika misalnya seseorang sudah menjadi istri dan seseorang kemudian sudah menjadi seorang suami, maka keduanya juga memiliki tanggung jawab dan peran yang baru. Dan kedua peran jangan dipertentangkan, sama-sama mulia kok. Jadi pembagian peran itu diberikan Tuhan agar rumah tangga bisa berjalan secara harmonis sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya tepat memilih pasangan dalam artian benar-benar ingin rumah tangganya nanti bernilai ibadah dalam segala sisi, tidak ada perdebatan dalam rumah tangga dan lain-lain? Maka solusinya adalah, walaupun gue pacaran juga, tapi solusinya adalah ta'aruf. Di masa ta'aruf, sampaikan seluruh visi tentang pernikahan, bicarakan bagaimana pembagian peran, kemudian bagaimana cara mendidik anak, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana menyelesaikan konflik, dan nilai-nilai apa yang ingin dijalankan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau aku ternyata tidak cocok,
ya berarti memang tidak cocok, tidak perlu dipaksakan. Karena jauh lebih baik mengetahui sejak awal bahwa visi kalian berbeda daripada baru menyadarinya setelah menikah. Tapi kalau cocok, punya visi yang sama, yang orientasinya sama-sama untuk Tuhan, ya berarti cocok dan dilanjutkan. Jadi menurut saya, pembahasan tentang mencari pasangan yang sevisi itu tidak bisa dimaknai sebagai patriarki. Kalau yang dimaksud adalah mencari pasangan yang sama-sama memahami tujuan pernikahan dan kemudian sama-sama siap menjalankan hak serta kewajiban yang telah Tuhan tetapkan, maka itu justru merupakan ikhtiar supaya rumah tangga itu bisa dibangun di atas kesepahaman, bukan di atas konflik. Tapi gimana ya, kadang sudut pandang orang yang ilmu agamanya luas itu nggak masuk akal bagi kita yang terlalu duniawi, yang terlalu cinta dunia.